2, 3, sport mode. Sampai titik maksimal 130, 134, 123, 134. Selamat datang teman-teman di Motor4 Indonesia. Saat ini kami sedang berada di Sentul International Circuit bersama Arendo, teman. Nah, sebenarnya motor ini kita udah pernah cicipin waktu itu ya. Udah Betul. pernah ngulas first impression dan sedikit first ride nyobain di sekitaran tempatnya. Cuma emang kurang maksimal sih. Nah, sekarang Sekarang di tempat tertutup kita lebih maksimalnya jadi. tentu saja Tapi nggak mau lebih ke rugi gitu. performa ya. Tentu ini lebih ke performa dan handling mungkin ya, Ya. lebih kerasa juga. Pasti kita bakal nyicipin riding modes-nya ada 3, akselerasi dan top speed-nya bakal kita tes semua ya. Betul. Jadi dia punya riding mode tuh ada 3, Eco, City, dan Sport. Akan kita push to the limit semuanya. Semua riding mode push the limit. Yoi. Yaudah, Dan langsung aja. langsung aja. Yaudah yuk. Oke, ini dia. Kita lagi naik Arendo di dalam sirkuit Sentul. Cek belakang kosong. Nah, ini mode Eco ternyata coba mentok di 32 km per jam ya teman-teman. Pelan banget gitu. 34 tuh. Ini pelan banget ya. Karena ini di sirkuit tertutup, bagaimana kalau kita naik ke mode 2 ya. Di mode 2 tuh langsung ngacir teman-teman, langsung naik ke 60 ya. Nih kita coba masih di 60. Kita coba gas lagi. Responsif banget ya. Oh nih mentoknya di 78 kurang lebih teman-teman. Itu udah maksimal ya. 70-an km per jam lah. Ini mah buat kota-kota udah kencang banget kali. 70. Nah, karena dia wheelbase-nya panjang juga dan motornya bobotnya tuh berfokus di tengah ya, di baterainya sini nih. Jadi ini bikin center of gravity motornya tuh enak banget teman-teman, fokus di tengah dan rendah gitu. Akhirnya handlingnya enak banget. Tadi berjalan belok di turn 1 dan turn 2 juga kayak rasanya udah lebih stabil gitu. Ini kita coba kita masuk turn 3 dan 4 ya. Belakang kosong, kita coba masuk. Set. Oke. Motornya masih nyaman dan jejak ya, stabil. Remnya juga pasti pakem ya. Oh ya, ini dia remnya ada ABS-nya. Weh. Keluar tikungan dibejek, responsif banget teman-teman. Nah ini di mode 2 ya. Ini dia mentok di 78. Ini juga kelihatan nih keluaran tenaganya. Hari coba dia naik mode 3. Kita masuk ke sport. Wah, ngacir. Wow. Kenceng loh. Asli kenceng ini. Kenceng. Kita sekarang masuk es kecil dulu ya. Kita masuk es kecil. Set. Kita belok. Keluar tikungan dibejok. Wih, langsung kabur loh teman. Ini kita masih di mode sport ya. Wah, meskipun jalannya rada hancur, cuma motornya rasa antep banget sih. Dan dengan ciri khas riding position yang cukup santai ya, setangnya tinggi, lebar, joknya rendah dengan posisi footstep. Ya lumayan nyantai lah, nggak terlalu ngeripet. Nah kita akan masuk ke lurusan habis ini. Kita akan coba nyoba top speednya. Kira-kira berapa ya? Ini di mode sport ya. Kita mode sport belum dapat top speednya nih. Tadi kita di mode yang Eco dan City kita udah nyoba. City itu cuma 70-an. Ini kita masuk di mode sport. Let's go! Wow! Kita coba. Masih naik. 130, 134, 123, 134, 136 ya. Dan itu rasanya kayak masih mau naik lagi tuh teman. Sayang aja karena ada desainnya nggak terlalu aerodinamis ya. Makanya agak inilah di pas di kecepatan tinggi agak goyang dikit. Set. Oh suspensinya lembut banget ya. Dan handlingnya tuh buat base kecil tuh masih kerasa responsif gitu. Ini emang dia udah setara mobil ya teman-teman. Jadi wajar emang kalau torsinya kerasa banget ya, jambak banget. Set.
Suspensinya sedikit limbung karena ini setelannya masih setelan harian ya, setelan daily, bukan yang circuit oriented. Cuma untuk kondisi standar rasanya oke banget sih, apalagi kan suspensinya setelannya lengkap. Coba top speed lagi, masuk gear terakhir. Gear terakhir agak bumpy, agak licin. Oke, gaspol. Kita lihat kira-kira dapat berapa. Kita coba ke tembok biar nggak terlalu nabrak angin. 130, 134, 133. Wah, enak banget sih, enak banget. Ini udah berasik-asik ya, udah bersenang-senang dengan manjaan top speednya. Kita sekarang coba ngebahas apa ya? Ngebahas setting positionnya yang cukup nyaman. Setting positionnya tuh cruiser banget. Cruiser, kemudian juga, oh ya, ini speedometernya di varian ini ternyata beda sama waktu itu pas first ride kita cobain. Ini katanya emang speedometernya udah diganti, jadi udah layarnya lebih cerah, kemudian juga isi informasinya lebih gede gitu ya, lebih enak dipantau dan apa ya, oh angkanya gede-gede sih. Terus juga ini ada Bluetooth, dia emang bisa terkoneksi dengan smartphone. Ini tuh semacam keluaran tenaganya. Kalau hijau ini berarti kita berkendaranya eco tuh, eco riding. Jadi kita berkendara efisien. Dengan begitu berarti jarak tempuhnya akan bisa lebih jauh. Kalau putih ini normal, kalau yang merah itu berarti riding kita tuh boros banget, artinya listriknya keluarnya banyak. Dan karena listriknya keluarnya banyak, otomatis jarak tempuhnya akan lebih sedikit lah gitu. Set. Woi, keluar tikungan langsung gaspol, enak banget. Kemudian juga jelas nggak ada vibrasi di sini ya, bener-bener nggak ada getaran, ya senyap banget sih khasnya motor listrik. Meskipun dia pakai belt, cuma nggak ada suara-suara berisik sih. Getaran baik di jok, kemudian juga di setang ataupun di footstep rasanya minim banget teman-teman. Enak banget nih. Coba dulu yang paling rendah nih dari Eco. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ya Allah, smooth banget. Udah maksimal. Oh ya, 32 ya. Ya ampun, pelan banget teman-teman. Ya itu bener-bener kagak ada tenaga banget sih. Ini aja tadi tuh cuma ya 50 ampere lebih tuh maksimal ya. Sekarang kita coba yang kedua, mode 2 Eco, lalu kita ke City. 1, 2, 3. Oke, masih mau naik. Nih dia sama sampai di tengah-tengah ya jarumnya ya. Oke, nah jarumnya turun lagi nih, udah limiter lah istilahnya. Tuh, dia balik ke Eco 78 berarti ya kurang lebih ya. 78 km per jam di speedometer. Habis ini ntar kita coba yang sport ya. 1, 2, 3, sport mode. Push. Dia makin 60 km per jam ke atas, makin kerasa dorongannya. Oke. Sampai listrik maksimal. Terus. Kita udah ngomongin tenaga, udah ngomongin suspensi. Oh, rem ya. Oh, remnya ini Arendo tuh mantap teman-teman, karena dia menggunakan double disc brake teman-teman. Yang depan itu dia pakai cakramnya juga model wavy ya, semi floating, terus juga kalipernya ganda nih. Jadi depan itu kalipernya radial lagi. 4 piston kanan, 4 piston kiri, jadi total 8 piston. Ya wajar sih karena kan ini motornya kencang ya. Jadi wajar kalau dia remnya ekstra banget. Terus kalau yang belakang dia cakram juga pakai 1 piston dan dia ada di kiri. Ya, jadi kaki ini nggak ada remnya. Jadi kaki tuh kiri nggak ada persneleng, kanan nggak ada injekan rem. Jadi serba kosong, jadi kontrol benar-benar semua dari tangan. Di sini gas dan rem, di sini rem dan beberapa kontrol di sini ya, saklar. Ya, jadi tadi kami sudah coba berputar-putar. Lumayan deh, berapa lap tadi ya? Oh banyak lah, Ya, karena 5 ini kan sampai 7 lap ya. kita harus memanfaatkan timing yang ada sih kan. Mumpung kita di sirkuit gitu kan, jadi kita memanfaatkan. Jadi gimana impresinya?
Dari riding mode-nya dulu ya. Oke. Jadi Jadi dari riding mode dan tenaga lah ya. Nah, jadi dari Eco, dia tuh kecepatan maksimalnya under 40 km per jam, mungkin sekitar 38 km per jam ya. Dan ya kecepatan segitu sih memang cocoknya buat di komplek, di perumahan-perumahan sih ya. Jajan-jajan ke depan Jajan-jajan komplek cantik gitu. ya. Iya, pelan banget coy. Dan yang pasti itu bakal dapat jarak tempuh jauh banget kali ya. Nah itu klaimnya sampai 200 berapa kilometer gitu. Ya cuma nggak nyampe 40, keburu kena begal. Iya, ya kan namanya motor listrik kan biasa makin pelan makin irit. Bener Sama sih. kayak motor bensin sebenarnya sih. Dan setelah Eco itu ada City. Nah ini City ini lumayan sih, Tengah-tengah nih ya. tengah-tengah nih. Jadi di City ini tuh lebih pas ya buat ke kantor sebenarnya. Ini buat perkotaan cukup banget ya. Perkotaan cukup banget. Karena dia kecepatan maksimalnya berapa? 78 km per jam. Oh itu mah buat perkotaan cukup banget sih. Lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup, orang macet rapet-rapet Ya, jalanannya 60 gitu kan rata-rata kan. Bener. Cuma asiknya walaupun di mode City itu cuma 80 kurang ya, tapi dia punya respon tuh responsif dan halus gitu. Halusnya tuh baik dari segi suara, baik dari respon tenaganya tuh udah kayak swing gitu aja. Dan dia nggak ngehentak ya. Smooth banget. Smooth. Sesuai dengan bukaan throttle-nya. Jadi kayak kita naik motor bensin biasa, ya responnya tuh sesuai sama bukaan gasnya. Betul, betul. Terus yang terakhir adalah mode sport. Asli enak di mode sport. Dia sampai 135 km per jam. Over banget ya. 135 itu ternyata tadi yang gue coba itu 75%-an lah baterai lah. Iya sama sih. Ya kan? Dan sedangkan yang tadi sesi pagi yang masih 100% ternyata teman-teman tuh pernah dapat 137. Oh. Jadi semakin turunnya kapasitas baterai terus kita juga semakin rendah. Ngaruh ke situ juga. Tapi yang nggak terlalu jauh banget ya ngedropnya ya. sih, benar. Ini mode sport ini sih buat touring-touring antar kota sih saik nih. Beh, ya kalau buat touring mah lebih dari cukup sih, Pak. Ya, Yang paling enak sebenarnya dari mode yang paling tinggi ini adalah torsinya sih. Dengan Yes. bobot yang lebih dari 200 kg ini, itu nggak berasa banget sih. nggak berasa berat, kayak digas tuh Effortless- enteng banget. effortless iya. banget. Effortless banget gitu. Karena emang klaim torsinya sendiri tuh ugal-ugalan banget sih. Ya khas motor listrik. Khas lah. motor listrik ya. Jadi ya dengan bobot ini nggak masalah. Gitu. Tapi dengan pakai Eco-Mode di sport, jarak tempuhnya udah pasti lebih pendek. Pasti Jadi, sih. sekitar 100-an kilometer lah. Benar. Tapi itu lumayan lah. Handling gimana ini? Handling. Oke. Kan 200 kilo nih berarti nih. Walaupun bobotnya 200 kg, cuman enaknya dia ini, dia tuh center of gravity-nya di tengah dan rendah. Nah, karena baterainya bener-bener di bawah sih. Nih, yo ini nih Oh. baterainya tuh di sini nih. Nah, ini tuh sangat berpengaruh banget sama handlingnya. Jadi walaupun dia berat, walaupun wheelbase-nya panjang, ternyata buat di sirkuit ini tuh masih kerasa lincah loh. Ya kita masih PW-PW aja ya. Ngeliatin es kecil juga masih set gitu Iya. kan. Cuman emang sih setup suspensi belakangnya tuh kurang padat lah ya. Karena emang bukan peruntukannya di sirkuit sebenarnya. Iya, emang bukan monster buat sirkuit Iya, ya. ini jadi mereka tuh ngajak kita ke sini sebenarnya buat ngetes ini motor. Secara performa ya. Performa, terus suhunya. Karena ini motor udah dijual di Eropa kan. Betul. Lebih dingin kan. Nah, di sini kan panas nih Sentul nih. Yes. Kekuatannya seperti apa, baterainya, kinerjanya. Bicara suhu, performanya cukup stabil sih kalau menurut gua. Iya sih. Karena kan ada radiator. Oh, iya pakai radiator. Radiatornya tuh dinginin controller, juga dinginin dinamonya. Jadi tetap terjaga suhu mesinnya. Balik lagi ke handling. Nah, kalau dari handling apa lagi? Oh, pengereman. Oh, pengereman. Oh, jelas Wah, itu. pakem. Pakem, cuman kalau udah panas banget, dia rem depannya tuh tadi sempat agak-agak dalam tuh. Agak ngeplos ya. Agak ngeplos. Ya karena tadi dari pihak Mitra 2000 atau dia TDR juga nih, disebut TDR juga di Indonesia. Bilang kalau motor itu masih pure, masih asli dari bawaannya. Ini Betul. dari Cina ya aslinya ya. Heeh. Dan belum ada yang di-upgrade. Harapannya sih setelah dijual resmi dan lolos proses uji tipe, komponen-komponen tadi kayak rem, terus suspensi, itu pakai produk-produknya dari Mitra 2000. Benar. ISS, TDR, dijadilin semua tuh. Jadi kualitasnya juga lebih terjamin lah ya. Nah itu. Masih di handling, riding position dong sekalian. Oh iya. Yes. Nah, Nah, ini motor emang cruiser sih. cruiser cuma nanggung kalau menurut gua. Pusatnya kurang ke depan. Kalau cruiser kan gini kan. Iya. Nyantai gitu kan. Cuma kalau dari segi setang sih udah cukup sih. Cukup tinggi dan cukup lebar. Cuma emang kalau macet kayaknya, nah karena dia Nah, ini radius putar sih rada ya, ini ya, agak rada sempit ya. sempit dan stangnya lebar banget. Cuma oke sih, dan footstepnya standar lah ya, nggak terlalu mundur dan nggak terlalu pendek juga, jadi dengkul nggak terlalu menekuk. Joknya Nyaman juga, iya joknya juga empuk, lebar. Shocknya. Nah, dia juga ternyata suspensi depan belakang bisa di setel. Oh iya. Depannya ada setelan preload. Benar, ada soft heartnya ya. Tuh, yang belakang juga ada setelan preload. Tuh. Tapi kalau udah resmi dijual sih mendingan diganti ISS semua daleman-daleman ya. Udah pasti jauh lebih nyaman ya. Yoi, lebih paten. Nah, yang penting nih Oke. soal harga. Jadi memang harga itu belum keluar ya, cuman Belum. estimasi itu antara 300 kurang lebih.
mahal ya, karena teknologi motor listrik memang masih mahal sih, terutama di baterai. Terutama di baterai dan ya komponen-komponen controller apa segala macam ya. Betul. Pasti itu mahal deh. Dan kan ini masih jatuhnya import ya. Masih impor. Mungkin nantinya kalau dijual resmi dan ada part-part lokal yang dipakai harusnya bisa lebih terjangkau sih ya. Ya, seenggaknya harganya bisa lebih murah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi yang biasa beli-beli moge, siapa tahu tertarik mencoba kan Arendo ya. Karena untuk penjualan udah dijamin sama Mitra 2000. Betul. Ya udah cukup ya pembahasan Arendo. Sepertinya untuk saat ini udah. Nanti semoga kita dapat unit tesnya dan bisa dikulik lebih dalam. Nah. Termasuk lama pengecasan, biaya, dan jarak tempuhnya. Dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain. Itu jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia, main-main juga ke akun TikTok kita Motovun Indonesia juga, ke website kita juga autovun.co.id, dan yang senang nontonin mobil-mobil baru ke Autovun Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.